Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna nabiyyana wa imamana wa qurrata a'yunina Muhammadan abduhu wa rasuluh arsalahu Allahu rahmatan lil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi wa taba'a sunnatahu ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wala tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Jamaah sekalian, ayat-ayat yang saya bacakan tadi, 3 ayat berturut-turut, itulah 3 ayat yang selalu dibaca oleh Rasulullah setiap beliau menyampaikan khutbahnya, apakah itu khutbah Jumat, Idul Fitri, Idul Adha, khutbah gerhana bulan dan matahari, dan bahkan khutbah nikah. Pokoknya Nabi setiap memberikan pencerahan kepada para sahabat tidak pernah lepas dengan 3 ayat yang saya bacakan tadi itu. Al-Imran ayat 102, An-Nisa ayat pertama, dan surat Al-Ahzab ayat 70 dan 71. Kesimpulannya, dari 3 ayat yang diulang-ulang terus-menerus oleh Rasulullah, Nabi ingin mengajak kita untuk bertakwa. Kebetulan tema yang kita angkat pada malam ini takwa. Cuma ini perlu kita dudukkan apa makna takwa, karena sejak dulu kita memahami takwa lewat mimbar Jumat, khatib selalu memberikan nasihat, mari kita bertakwa kepada Allah dengan cara menjalankan perintah-perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya. Apakah itu takwa? Secara umum iya. Tapi sebenarnya kalau sampean melihat takwa yang diinginkan Rasul itu, inilah 3 ayat yang diulang-ulang oleh Rasulullah. Al-Imran 102, An-Nisa ayat pertama, dan surat Al-Ahzab ayat 70 dan 71. Ternyata jamaah sekalian, takwa ini ketika Allah menyuruh kita bertakwa, kesimpulannya di 3 ayat ini. Pertama itu bagaimana kita menjaga hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, berbicara hablun minan nas. Dan yang ketiga, takwa itu berbicara tentang bagaimana kita mengelola diri, mengelola pribadi kita. Jamaah sekalian, mari kita lihat. Dan saya ini perlu kita dudukkan secara proporsional, karena banyak nanti kita melihat orang bertakwa itulah orang yang 5 waktu di masjid, ya, tahajudnya tiap malam, Qur'annya tiap hari dia baca, tapi mohon maaf, dengan istrinya tukaran.
dengan anaknya ada gap yang menganga lebar, tidak bisa berkomunikasi baik. Dengan tetangganya tidak akur. Apakah itu takwa? Walaupun di satu sisi yang bersangkutan tidak pernah absen ke masjid, bahkan tidak pernah absen ke pengajian. Nah, di ayat yang kedua itu berbicara tentang hablum minan nasnya. Ada juga Pak orang, Masya Allah, hablum minan nasnya baik, luar biasa, tapi subuhnya 6:30. Ini juga dipertanyakan ketakwaannya. Dan mari kita kaji ini jamaah sekalian. Saya juga melihat takwa ini modal Pak, yang akan menyelesaikan semua permasalahan kita. Antum termasuk juga tentang suasana kehidupan kita yang cukup banyak masalah, baik skala pribadi ataupun juga berjamaah, ya, atau juga berbangsa dan bernegara, bahkan bangsa yang bergejolak. Itu solusinya selalu mengatakan takwa juga Pak. Termasuk apa yang terjadi pada saudara kita sekarang di Gaza, di Palestina. Saya semakin yakin Pak, ini tidak akan dibiarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaupun sekutunya yang namanya Zionis Israel ini, Amerikanya, Eropanya, semua Pak berkumpul, bahkan Australia ikut-ikut juga Pak, mengirim 2 pesawat berisi ratusan tentaranya dan senjata yang lengkap, katanya untuk backup Israel. Bayangkan, apa akan dikalahkan Pak? Tidak masuk akal. Negara atau daerah yang begitu kecil, ya, lebarnya itu Pak cuma 7 km, memanjang ya ke arah utara itu berapa? 27 atau 30 km. Diisi padat penduduknya 2 jutaan Pak. Tapi sampai saat ini, detik ini, Israel tidak mampu. Yang katanya Israel Pak, negara yang diakui oleh dunia ini Pak, oleh PBB jamaah sekalian, hasil rampokannya, hasil rampasannya itu kan Israel Zionis Pak, mengambil tanahnya orang-orang Palestina, dibeli, diambil paksa, kemudian mereka kompak memproklamirkan diri menjadi sebuah negara. Unik jemaah sekalian. Nah Bapak Ibu, apakah dibiarkan? Tidak akan dibiarkan, karena saya memahami betul bagaimana. Saya jadi teringat begini jemaah sekalian, ketika Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kepada kita di dalam surat Al-Imran ayat 186, apa kata Allah Subhanahu wa taala? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Latublawunna, bala Pak, latublawunna, benar-benar akan diuji kalian semua. Apa Pak yang akan diuji itu? Fi amwalikum, harta kalian, ekonomi kalian, bisnis kalian, ya, finansial kalian akan diuji Pak oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan nanti puncaknya wa anfusikum, nyawa kalian, jiwa kalian. Dari siapa Pak? Allah melanjutkan ayat ini, wala tasma'unna minal ladzina utul kitaba wa minal ladzina asyraku adan katsira. Dan kalian akan benar-benar mendengarkan nanti. Ini sekarang kita sudah tahu betul Pak, kemana-mana dengan sosial media begini, kita hanya dipaksa untuk setiap saat mendengarkan Pak, rekayasa mereka ini jemaah, kan permusuhan mereka kepada kita ini. Wala tasma'unna minal ladzina utul kitaba min qablikum. Nanti kalian akan benar-benar mendengar dari orang-orang ahli kitab, al-Yahud wan Nasara ini, ma'asyal muslimin, dari orang sebelum kamu dan dari orang-orang yang ahli syirik itu, musyrik itu, adzan katsira, gangguan yang sangat banyak. Ya Allah. Ini jemaah sekalian, kita lihat Pak, di saat umat terjepit macam saudara kita di Gaza, jemaah sekalian, coba lihat Pak, dibombardir sedemikian rupa. Ya, perang ini Pak, biasanya kalau perang, kalau mengikuti aturan dunia internasional Pak, itu dia tentara sama tentara Pak ya. Nggak ngawur macam sekarang jemaah sekalian, rumah sipil dihancurkan Pak. Sekarang
korbannya Pak sudah mendekati 11.000 loh Pak. Tidak nyampe 1 bulan begini. Apakah dibiarkan oleh Allah? Itu Pak, saya selalu mengatakan ini Palestina, Gaza, Palestina, tepi barat dan apa namanya, dan bahkan Palestina secara keseluruhan ini jamaah sekalian, ini sudah Allah sudah menjamin jamaah sekalian. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Ini satu-satunya masjid Pak yang disebut dalam Al-Quran setelah Masjidil Haram. Alladzi barakna haula. Ini yang menarik Pak. Alladzi barakna haula, di mana Allah akan memberikan apa? Keberkahan pada sekitarnya Pak. Apa berkahnya Pak? Berkat jihad Pak. Ini barakah di sini Pak, jangan diartikan ziyadatul khairat. Khairat yang paling baik ya mati syahid ya akhi. Dan ini memang ardul jihad Pak. Palestina sampai hari kiamat akan bergejolak Pak. Kalau Palestina tidak bergejolak ya kiamat Pak. Karena nanti turunnya Nabi Allah Isa itu Pak di Palestina juga. Puncak peperangan terakhir itu bahkan nanti puncaknya Dajjal ya akhi. Ini belum ada apa-apanya di sini Pak. Dajjal Pak puncaknya Pak. Yang Dajjal itu di backup oleh 70.000 orang Yahudi dari Asfahan kata Nabi. Dan Dajjal Pak bisa menghipnotis kita semua. Itu ujung-ujungnya nanti matinya semua mereka Pak. Tuntas itu perjuangan di Palestina Mas sekalian. Makanya antum jangan heran. Kenapa Pak semua gejolak perang ini paling banyak di Timur Tengah? Memang iya. Timur Tengah ini Pak sejak diciptakannya oleh Allah sampai hari kiamat akan bergejolak. Karena semua nabi di mana Pak? Di Timur Tengah. Tidak ada nabi dari Amerika. Tidak ada Pak nabi dari Eropa. Pernah dengar nabi dari Eropa? Tidak ada Pak nabi dari Afrika, apalagi dari Afrika Pak hitam. Tidak ada nabi dari India. Dari Indonesia apalagi Pak ngaku nabi. Oh, Indonesia lebih dahsyat lagi Pak. Perempuan ngaku nabi juga ada. Ini saja Mas kalian. Tidak ada Pak. Semua nabi di Timur Tengah Pak. Dari Adam alaihissalam sampai nabi kita Muhammad semua di Timur Tengah jamaah. Dan dari 25 nabi yang kita hafal itu 80% Pak lahirnya di Syam ini Pak. Di Palestina paling banyak jamaah sekalian. Jadi sampai hari kiamat akan bergejolak memang Pak. Pusat pergolakan. Tapi Pak umat di sana semakin matang. Mereka langsung bisa mengaplikasikan Pak nilai-nilai kehidupan dari perjuangan mereka. Makanya kitab suci pun lahir dari sana juga Pak. Timur Tengah Pak, daerah bergejolak. Iya kan? Dan apa namanya? Mereka matang Pak, bisa nulis tafsir segala macam, aplikatif Pak, karena mereka punya pengalaman hidup, perang segala macam. Di kita nggak bisa nulis Pak, karena nggak ada tantangan. Ya, paling tantangan kita Pak dengan Belanda. Itu pun perangnya hanya beberapa bulan saja, terus merdeka ya. Ya, merdeka pun karena juga ada takdir Allah Pak. Apa? Perang dunia kedua itu jamaah sekalian. Kemudian ada resolusi jihad Pak dari Nahdlatul Ulama dan semua ulama sepakat walaupun dengan bambu runcing ya menang. Dan mereka sudah takluk secara mental jamaah sekalian. Lah sama kondisinya Pak. Nah, di sana memang ardul jihad, perang betulan jamaah sekalian, fisik ketemu fisik Pak. Nah saudara, apa kata Allah? Jadi benar-benar kalian akan diuji oleh Allah harta dan nyawa kalian nanti. Dan kalian nanti benar-benar akan mendengar dari orang-orang ahli kitab sebelum kalian ini, Yahudi dan Nasrani dan orang-orang Majusi. Walladzina asyraku, Hindu, Buddha, Konghucu Pak. Di mana-mana ketika ketemu dengan orang Islam jadi musuh bersama Pak. Ya Allah. Coba lihat Pak, daerah konflik Pak, semua dengan Islam. Ya. Di Kashmir dengan orang Hindu. Ya, di Patani Pak dengan orang Buddha. Di Mindanao dengan orang Nasrani. Di Palestina dengan Yahudi. Al-kufru millatun wahidah. Dan menariknya Pak, tidak bisa diintervensi oleh mereka. Kaum muslimin kalau sudah memandangkan jihad, Allah turun di situ Pak, tangan Allah Pak. Tidak sampai bisa hancur Pak. Tidak ada yang tuntas sampai habis, tidak ada jamaah sekalian. Nah saudara, apa kata Allah? Bagaimana solusinya Pak? Lanjutkan ayat itu. Wa in tasbiru wa tattaqu. Masya Allah. Kalau kalian sabar, tapi juga dibarengi dengan apa?
takwa. Wa tattaqu, ini bab yang kita bahas sekarang. Wa in tasbiru, kalau kalian sabar tapi juga takwa, Pak. Fa inna dzalika min azmil umur, maka yang demikian itu termasuk azm, Pak. Apa azm, Pak? Kekuatan tekad yang siap menegakkan aturan Allah Subhanahu wa taala, Pak. Tegar menghadapi tantangan, jemaah sekalian. Itu hanya dua, Pak, modalnya, ma'asyal muslimin. Sabar dan takwa. Tidak cukup sabar, Pak, tapi juga harus takwa. Tidak cukup takwa, Pak, tapi juga harus apa? Sabar. Ada orang, Pak, ahli takwa, Masya Allah, tapi ngamuan, tersinggungan, Pak, subuh pendek. Apa subuh pendek nih, Pak? Cepat meledak, jemaah sekalian. Itu nggak dipercaya sama Allah, Pak, untuk berada garda terdepan mempertahankan nilai perjuangan ini, Mas. Tidak akan sigap, Pak, menghadapi mereka. Ada orang, Pak, sabar luar biasa aja, Pak, luar biasa. Tapi zuhurnya 2:30. Takwanya bermasalah, Pak. Qur'annya tidak pernah dibaca, tidak dipercaya pula oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan sabar dan takwa ini, Pak, pada masyarakat Gaza didapat semua itu, ma'asyal muslimin. Ini Gaza, ya akhi, saya 2 kali, Pak, masuk ke dalam. Unik memang. Saya setiap masuk, Pak, ngelihat kejadian-kejadian kok sampai bisa begini di Brangus, waktu itu tahun 2014 ya. Perang itu sudah 3 kali, Pak, ya, selama ini, ketika ada intifadha segala macam. 2009 itu hanya beberapa hari, nggak nyampe 10 hari. Kemudian 2014 itu 50 hari. Yang sekarang ini 2023 ya, sudah 1 bulan lebih, Pak. 33 hari sekarang, jemaah sekalian. Apakah kalah, Pak? Tidak akan. Lihat sampai ujung-ujung ini, Pak. Nanti kemudian genjatan senjata, itu genjatan senjata bagi mereka, Pak, kalah. Teman-teman Gaza, kata Ibnu Qassam, teman-teman Hamas siap, Pak, untuk terus berlanjut peperangan ini, Pak. Sampai kapan? Sampai titik darah terakhir, Pak. Wa subhanallah, basyair rabbaniyah sekarang ini, kabar gembira dari Allah sudah mulai ditunjukkan, Pak. Kemenangan-kemenangan sudah mulai nampak pada mereka, jamaah sekalian, pada saudara kita di sana, insyaallah. Nah, saudara, modalnya apa, Pak? Tasbiru wa tattaqu. Sabar dan apa? Takwa. Begini. Ini juga kita sekarang kan tahun-tahun politik, Pak. Halo. Kita kan semua ingin mendapatkan pemimpin yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin, Pak. Ya Allah. Ini hari Jumat, Pak. Ini Jumat, Pak, ya. Ini hari Jumat, Pak, ya. Saya Jumat kemarin saya salat biasa, Pak, di masjid saya nggak tahu di sini apakah juga sama. Setiap rakaat pertama kita baca surat As-Sajdah. Rakaat kedua kita baca surat Ad-Dahr Al-Insan. Itu sudah berjalan 10 tahunan, jamaah, di masjid kami, Pak. Apalagi kami banyak stok imam yang hufaz seperti itu. Subhanallah, saya sempat merenung, jamaah sekalian. Ada satu ayat, Pak, di sajadah itu, Pak, kita diminta sampean nanti ada ayat namanya surat Sajadah, suruh sujud tilawah. Di ayat itu, Pak, di surat itu ada satu ayat yang saya renungi betul, jamaah sekalian. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Sampean lihat nanti, jamaah sekalian. Ayat 20 berapa itu? 24 ya. Waja'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina lamma sabaru. Lagi-lagi sabar, Pak, ya. Wa kanu bi ayatina yuqinun. Dan kami sengaja menjadikan, kata Allah, kami Allah akan menjadikan di antara mereka, kita ini umat manusia ini, jamaah sekalian, a'immah. Apa a'immah, jamaah sekalian? A'immah ini, Pak, jamak daripada imam, pemimpin. Imam, imamani, a'immah, pemimpin. Jadi Allah, Pak, sudah menyiapkan sebenarnya buat kita, Pak. Kami akan menjadikan di antara mereka pemimpin yahduna bi amrina, yang selalu memberikan petunjuk di atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Allah? Kapan itu?
Lama sabaru, kalau umat ini, mereka semua ini sabar Pak, sabar menjalankan perintah Allah, ya itu takwa. Sabar menjauhi larangan Allah, itu juga takwa. Dan sabar pula siap menghadapi berbagai macam tantangan. Allah yakin akan percaya kepada kita, akan diberi pemimpin-pemimpin di atas ridhanya Allah kalau kita sabar dalam hidup ini, ma'asyarul muslimin. Sabar menjalankan perintah Allah. Ya ketakwaan itu tadi jamaah sekalian. Sabar tidak bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Shadaqa Rasulullah ketika mengatakan, "Kaifa ma takunu yuwalla ilaikum atau yuwalla alaikum." Sebagaimana kondisi kamu, ya seperti itu pula nanti pemimpinnya sama dengan kualitas kamu itu. Jadi kalau kita umatnya Pak tidak sabaran, makanya saya katakan Pak, bagi antum yang memilih calon-calon tertentu dan sampean cocok Pak dan fanatik dengannya, tolong Pak, sampean harus sabar, jangan kemudian mengumbar fitnah kepada calon-calon yang lain Pak. Halo, sesuatu yang baik Pak, sampean melangkah dengan cara yang baik pula. Tidak boleh Pak melempar sesuatu info-info yang tidak karuan Pak. Nanti tidak diridai oleh Allah Subhanahu wa taala jamaah sekalian. Menangnya pun Pak, menang tidak barokah jamaah sekalian. Kita pingin menang Pak, menang di atas aturannya Allah. Perintah-perintah Allah kita jalankan dengan penuh kesabaran. Lama sabaru. Tapi kalau sampean ngamuan Pak, memfitnah sana. Saya sampai pernah ketemu di telepon orang Pak, nyebut fulan. Ya salah satu calon yang 3 ini Pak, tidak cocok sama dia. Wallah Dajjal ini Ustaz, Fir'aun ini Ustaz. Bayangkan. Iya kalau benar Pak, kalau salah Pak. Ini kan istihad politik kan susah Pak ya. Sudahlah Pak, bagi kita yang cocok dengan fulan, pegang terus Pak. Kawal terus, sampean doakan terus Pak. Sampean aktif di masjid berdoa terus pada Allah Subhanahu wa taala. Tunjukkan kesabaran sampean, ya Allah menangkan perjuangan saudara yang satu ini. Kami ingin pemimpin yang berjalan di atas perintahmu ya Allah. Minta sama terus Pak. Tak usah kami mengomentari yang lainnya Pak. Terus jalan Pak. Sebab kalau nanti menang Pak, menangnya juga enggak barokah juga ya. Kita ingin menang yang diberkahi oleh siapa? Oleh Allah Subhanahu wa taala. Kapan ini Pak? Lama sabaru. Terus lanjutkan, wa kanu bi ayatina yuqinun, dan mereka terhadap ayat-ayat kami yuqinun, meyakini betul Pak. Al-Quran segala-galanya bagi mereka Pak. Saya tidak bisa bayangkan Pak. Ini kalau Quran ini Pak, masing-masing kita baca Quran tiap hari Pak, kemudian sampean tawassul kepada Allah Pak. Ya Allah, dengan apa yang saya bacakan ini, menangkan fulan yang ikut kontestasi dalam pemilihan presiden ini ya Allah. Dimenangkan Pak oleh Allah. Tapi kalau sampean cuma duduk cangkruan, diskusi ini, diskusi itu, tidak ada hasilnya Pak. Tapi Quran tidak pernah dibaca Pak. Kotor omongan kita ini jemaah sekalian gitu. Tapi kalau sampean baca Quran, Allahu Akbar, ada hidayah di situ Pak. Hudal linnas. Ketika sampean baca Al-Quran, ada bayyinah di situ. Wa bayyinati minal huda. Diberi oleh Allah petunjuk juklaknya Pak. Petunjuk pelaksanaan itu bisa meraih hidayah-hidayah yang Allah siapkan kepada kita ini Pak. Yahduna bi amrina. Al-Quran ini Pak, kalau sampean baca Furqan Pak, wal Furqan, diberi Furqan, pembeda Pak. Tahu Pak mana jalan ke surga, jalan ke neraka, jalan yang baik, jalan yang tidak baik, mana jalan yang halal, mana jalan yang haram, tahu semuanya Pak dengan Quran. Ayo Pak, sampean tanya sekarang nih Pak, hari ini sudah berapa juz sampean baca Pak? Ada 1 juz? Lalu kita mengaku umatnya Rasulullah, pencinta Al-Quran. Oke Pak, setengah juz? Ya, iya, yang ini cuma 1 Pak. Yang ini gimana jemaah sekalian? Berarti 2 bulan sekali kalau setengah juz kita hatam Pak ya. 2 bulan sekali kita hatam kalau setengah juz. Yang kadang-kadang hatamnya kita ini Pak, nunggu Ramadan. Iya, kalau Ramadan nyampe umur kita, ma'asyarul muslimin. Lalu kita berharap dapat pemimpin yang diridhai oleh Allah, mustahil Pak. Wa kanu bi ayatina yuqitun, lamma sabaru, ketika mereka sabar dan mereka meyakini betul tentang Al-Quran ini Pak. Quran rahmah ya akhi. Quran itu nur. Quran itu Pak burhan. Quran itu Pak kitabun mubarakun, kitab yang penuh dengan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala.
Quran itu ma'asyar muslimin apa? Syifa, obat Pak bagi kita. Kemudian dalam surat Al-Isra, inna hadzal Qur'an yahdi lillati hiya aqwam wa yubashshirul mu'minin. Ya Allah, sesungguhnya Quran ini Pak bisa memberikan petunjuk kepada umat manusia lillati hiya aqwam, ke jalan yang lebih lurus Pak. Bukan lurus lagi Pak, lebih lurus dengan Quran ini ma'asyar muslimin. Jadi kalau sampean sumpek-sumpek Pak, merasa susah mengambil keputusan, baca Quran Pak. Saya merasakan sekali itu Pak. Sampai mau keluar kota Pak, sebelum keluar kota baca Quran. Sampai mau umrah Pak, coba Pak buktikan nanti Pak, di atas pesawat sampean ke Pak, perbanyak baca Quran. Saya alhamdulillah Pak, kalau naik pesawat itu jamaah sekalian 9 jam 10 jam di atas pesawat Pak, itu bisa 12 juz terkadang jamaah sekalian. Lah iya Pak, kadang ngantuk istirahat, nanti bangun lagi kita perbaharui wudu Pak, tayamum, baca lagi jamaah sekalian. Umrahnya dimudahkan oleh Allah Pak, bahkan bisa mencium Hajar Aswad Pak. Dulu ya, sebelum ada pandemi itu jamaah sekalian, hampir setiap umrah bisa mencium, kayak dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini ada istri saya di belakang Pak, pegang aku di belakang, insya Allah kita dapat hari ini, dapat betulan Pak, kayak digiring oleh Allah Subhanahu wa taala. Mencium, dua-duanya bisa mencium Pak. Kadang tawaf pertama tidak bisa Pak, kedua tidak putus asa, terus kita tawassul kepada Allah taala. Kadang-kadang di tawaf keempat, kadang tawaf bahkan tawaf ketujuh baru dapat Pak. Dapat Pak. Quran rahasianya jamaah sekalian. Dan tidak hanya itu, kata Allah Subhanahu wa taala Pak, ini bukti bahwa kita ini orang kalau baca Quran berarti kita punya takwa Pak kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, Saudara, takwa ini sekali lagi modal utama dalam perjuangan. Takwa ini jamaah sekalian modal utama untuk mendapatkan pemimpin-pemimpin yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala dan sabar ini. Takwa itu juga jamaah sekalian, Allah Subhanahu wa taala juga mengatakan orang kalau bertakwa itu apa? Yaj'al lahu makhraja. Ada jalan keluar Pak, ada exit buat kita semua. Orang bertakwa itu Pak, rezekinya juga ya Allah, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Ada rezeki yang tanpa diduga-duga buat kita Pak. Loh Ustaz, katanya rezeki sudah ada takarannya. Rezeki kan banyak Pak macamnya Pak. Yang ditakar oleh Pak, rezeki yang masuk ke dalam mulut kita ini Pak, yang kita makan. Ada rezeki Pak, namanya rezeki ketenangan, rezeki istri yang salehah, rezeki anak yang birrul walidain Pak, rezeki pikiran yang tenang, rezeki otak yang tidak pikun Pak, rezeki yang sehat yang sempurna Pak. Ya Allah, rezeki punya tetangga yang perhatian sama sampean Pak. Nikmatnya hidup ini Pak, itulah rezeki yang sebenarnya Pak. Nah Saudara, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Di ayat yang lain, wa may yattaqillaha yaj'al min amrihi yusra. Allah akan mudahkan Pak semua urusan kita kalau kita takwa Pak. Sampean banyak masalah bisnis, masalah pekerjaan bawa takwa Pak. Perbanyak baca Quran, jaga salatnya, perbaik hubungan antar manusia dan lain sebagainya, jaga kesabaran kita. Yaj'al min amri yusra, tidak hanya itu Pak, dzalika amrullahi anzalahu ilaikum wa may yattaqillaha, diulangi lagi oleh Allah, yukaffir anhu sayyi'atih. Bahkan dosa-dosa kita dengan takwa ini akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Terus wa yu'zim lahu ajra, dan pahalanya Pak akan dibesarkan, dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatal iman, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, pertanyaannya, bagaimana bentuk takwanya itu? Itulah 3 ayat yang saya baca tadi. Al-Imran ayat berapa? 102. Al-Imran dulu Pak, saya renungi sebentar ini. A'udzubillahi minasyaitonir. Ayat ini Pak sering kita dengar tiap pekan, sering didengar, dibaca oleh siapa? Oleh khatib Jumat ya. Tidak pernah bosan juga kita Pak mendengarkan ayat ini Pak. Bahkan Imam Syafi'i mewajibkan untuk baca ayat ini, nasihat takwa. Tapi posisinya Pak, penekanannya ayat ini Pak, takwa kaitannya dengan hablum minallah. Apa kata Allah? Ya a'udzubillahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu. Wahai orang-orang yang beriman Pak. Masya Allah, dipanggillah kita oleh Allah Pak dengan panggilan yang sangat mulia, panggilan kemuliaan. Hanya orang beriman Pak yang bisa merespon ayat ini. Tidak punya iman, tidak tertarik Pak untuk mendengarkan ayat ini.
Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah haqqa tuqatih. Bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa. Pertanyaannya apa makna sebenar-benarnya takwa ini jamaah sekalian? Lanjutan saja Pak. Wala tamutunna illa apa? Wa antum muslimun. Jangan sekali-kali mati kecuali kalian mati dalam kondisi totalitas berpegang teguh dengan nilai-nilai Islam. Pak, kata Said Qutb rahmatullah, ayat ini mengatakan ini namanya Islamiyatul Hayah. Bagaimana kita ini Pak mengislamkan semua kehidupan kita Pak. Apapun yang kita lakukan Pak, saya sampai bertanya, ini sesuai tidak Pak dengan agama kita ini? Islam begini. Ayat sebelumnya mengatakan wala tamutunna, jangan kalian mati. Mohon maaf, mati ini sebuah keniscayaan kan Pak ya? Halo, mati ini kan sebuah kepastian ya. Semua kita kan bakal mati Pak. Ada mati perang Pak, kayak saudara kita di mana? Di Gaza itu Pak. Itu mati terhormat tuh Pak. Itu mati yang tidak pakai sakaratil maut, enak tuh Pak. Loh iya, mati Pak. Semua kita mati. Ujungnya kita mati Pak. Mau cepat atau lambat pasti mati kita ini. Ya, mati. Cuma mukaddimah matinya ini Pak, sebelum mati ada yang harus sakit dulu. Ini yang paling banyak ya. Akhirnya harus masuk masuk rumah sakit Pak. Diinfus sana, diinfus sini, keluar uang puluhan juta, ujung-ujungnya innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Mati juga Pak. Ada juga mati Pak, subhanallah, tak pakai begituan Pak. Duduk di masjid pegang Quran, diri kayak iktikaf Pak, terus dengan Qurannya Pak, kayak orang termenung begini Pak, tapi tidak ada nafasnya Pak. Terus kayak ini. Ada ini Pak, bukan tidak ada. Ada orang mati Pak sujud terus tidak bangun-bangun. Ada juga orang mati Pak sedang megang HP lihat YouTube. Ngeri juga ini Pak. Ada orang mati Pak kecelakaan di tol. Ada orang mati Pak di atas pesawat meledak kayak Adam Air Asia. Pernah ingat kejadian Pak 2 kali di Indonesia ini zaman. Atau para mujahid kita Pak, marinir yang di kapal selam kemarin Pak ya. Waduh, itu luar biasa ya. Itu memang tidak pakai sakaratil, meledak dalam laut Pak. Tidak ketahuan sampai sekarang di mana Pak. Selesai itu Pak. Sadaqallahul azim. Itu tidak pakai nazak itu Pak. Langsung. Loh, buat yang melihat Pak ngeri. Kayak terjadi pada saudara kita di Gaza Pak. Dibombardir, mati langsung Pak. Tidak pakai sakit lagi Pak. Enak itu sebenarnya Pak. Buat mereka selama dia membawa iman, wa antum muslimun, aman Pak. Cepat ketemu dengan siapa? Allah dalam suasana Islam. Itulah takwa jemaah sekalian. Nah, orang takwa itu kata para ulama, dimanapun ia berada Pak, nilai-nilai Islam dia pegang. Karena jangan-jangan dia mati dalam suasana ketika dia bekerja. Tidak apa-apa bekerja Pak. Sambian mati di pekerjaan, selama pekerjaannya Pak nilai Islam di situ ada, sambian orang bertakwa aja Pak sekalian. Hatta masuk kamar mandi pun Pak. Kalau sambian masuk kamar mandi, sambian berdoa kepada Allah, Bismillahi, a'udzubillahi minal khubuthi wal khaba'ith, kemudian masuk buka, kemudian sambian Pak tegang Pak. Kemudian jatuh Pak, ke otak belakang kena, langsung mati. Hatta dalam kondisi bugil Pak, tidak perlu takut sampean. Karena sampean masuk kamar mandi sedang menjalankan nilai-nilai Islam Pak. Sebelum masuk kamar mandi, nilai agama sampean praktekkan Pak. Luar biasa ini Pak. Kenapa Pak sampean setiap keluar disuruh sama Nabi suruh berdoa Bismillahi tawakkaltu Allah wala haula wala, supaya apa Pak? Kita nggak tahu nanti Pak di lapangan apa yang terjadi. Orang kalau sudah mati dalam kondisi seperti itu Pak, kematian sampean Pak didampingi oleh malaikat Pak. Karena kata Nabi, Allah langsung menyuruh kepada malaikat ketika mengucapkan doa seperti itu, jaga orang itu sampai dia balik ke rumahnya Pak. Tiba-tiba di tengah jalan dia tidak meninggal dunia Pak. Meninggalnya pun juga disaksikan oleh malaikat Allah yang menjaga dia jemaah sekalian.
Sampean berbisnis Pak, keluar rumah baca juga doa tadi Pak, dan bertawakal pada Allah. Bisnisnya juga bisnis yang halal, tidak ngurangi timbangan. Meninggal dalam kondisi seperti itu, syahid Pak. Betul itu jamaah sekalian. Syahid kan banyak macamnya Pak ya. Ada syahid dalam perang, orang mati Pak dalam kondisi sakit perut Pak, mati syahid kata Nabi. Orang mati tenggelam, mati syahid. Mati kebakaran, syahid. Mati keroboh rumah, syahid Pak. Mati kena gempa bumi, semuanya syahid selama dia membawa apa? Islam Pak. Illa wa antum muslimun. Itulah takwa. Jadi orang bertakwa itu, ma'asyar muslimin kata Nabi, itulah kuat hubungan kita dengan Allah, karena setiap apa yang kita lakukan ini sampean kaitkan dengan Gusti Allah Subhanahu wa taala. Merasa dipantau oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi di mana-mana Pak orang bertakwa ini Pak, Islam selalu ada. Islam tidak hanya di masjid Pak. Illa wa antum muslimun. Islam itu Pak, ya di masjid, ya di rumah, ya di kantor, ya di mall pun juga Islam dipakai Pak. Karena boleh jadi orang meninggal dunia di mall Pak. Tapi tidak apa-apa, saya ke mall belanja untuk memenuhi kebutuhan istri saya dan anak saya. Saya beli baju untuk mereka sehingga bisa menutup aurat untuk mereka. Terus meninggal dunia di situ Pak. Niatnya karena Allah, selesai Pak. Tidak perlu takut walaupun meninggalnya di mall Pak, di TP-nya Pak. Tidak perlu takut. Illa wa antum muslimun. Itu makna apa? Makna takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini ayat ini Pak diletakkan di poin pertama. Jadi orang bertakwa itu baik hubungannya dengan siapa? Dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, jamaah sekalian, ini panggilannya Pak bukan ya ayyuhalladzina amanu. Tapi apa? Ya ayyuhan nas. Awal surat An-Nisa. Ittaqu rabbakum. Wahai seluruh manusia. Karena memang Pak nanti perintah Allah ini Pak, Allah pakai khitab manusia Pak. Bukan ya ayyuhalladzina amanu tapi manusia. Karena ayat ini akan berbicara bagaimana hablum minan nas, kita harus kuat Pak. Itulah takwa. Ittaqu rabbakum, wahai seluruh manusia, bertakwalah kalian kepada Tuhanmu alladzi khalaqakum min nafsin wahidah, yang menciptakan kamu dari satu apa? Dari satu apa Pak? Dari satu jiwa. Siapa itu? Adam. Berarti Pak, kita ini turunannya siapa? Halo, turunannya siapa Pak? Kalau tahu turunnya Adam Pak, sampean melihat Pak kanan kiri sampean Pak. Sampean saudara saya. Betul Pak. Cuma beda suku saja Pak. Iya, beda ras saja. Ujung-ujungnya Pak kemana? Ke Adam Pak. Jadi kata Nabi, Allah Subhanahu wa taala ketika menciptakan Adam itu Pak, seluruh unsur tanah di dunia ini Pak semua diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar. Nanti Pak setelah beranak pinak Pak, anak pinaknya ini Pak semua berpencaran sesuai dengan habitatnya masing-masing Pak. Yang tanah Indonesia lari ke Indonesia Pak. Yang tanah Australia lari ke Australia Pak, jadi aborigin di situ. Yang Afrika lari ke Afrika. Yang Eropa lari ke Eropa Pak. Ujung-ujungnya dari mana Pak? Ke Adam semua. Makanya orang bertakwa itu Pak, setiap lihat manusia itu saudara kita. Cuma kebetulan yang satu ini belum mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Saya Pak ketika ke tepi barat jemaah sekalian, ke Al-Quds ya, Yerusalem Pak, ke Palestina, masuk ke Al-Aqsa itu kan yang dijaga orang-orang Palestina, orang-orang Yahudi Pak ya. Mereka kadang-kadang juga kalau hari Sabtu, kebetulan pas hari Sabtu juga di sana saya Pak. Itu mereka juga punya ibadah juga Pak, merapat mendekati Al-Aqsa, cuma keratapan, ke tembok ratapannya jemaah sekalian. Ganteng-ganteng Pak. Yang perempuan ayu-ayu Pak, nyanyi Pak, yang nyanyi itu emane. Saya bilang, masa ganteng begini mau masuk ke neraka gitu? Emanya loh, ini saudara kita Pak, cuma kebetulan beliau belum mendapatkan apa? Pertanyaannya, sudahkah kita menyampaikan hidayah ini pada mereka Pak? Orang bertakwa itu Pak, setiap lihat manusia ini saudara saya. Maka Pak, indahnya Islam ini sampai tawarkan pada mereka Pak. Bagaimana detailnya insya Allah kita bahas lagi di pertemuan yang akan datang insya Allah. Kita baru masuk takwa yang kedua. Takwa adalah hablun minan nas ini jamaah sekalian. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana ighfir lana wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim.
Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma habib ilaina al-iman wa zayyinhu fi qulubina wa karrih ilaina al-kufra wal fusuqa wal isyan waj'alna minal rasyidin. Wa sallallahu ala Muhammadin wa alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.